Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kita semua umat manusia diciptakan sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita memasukkan ilmu pengetahuan, sesuatu yang kita pelajari dan mencernanya, serta menghidupinya di dalam hidup kita sehari-hari. Apakah sudah dengan cara yang tepat, ataukah dengan cara yang hanya mengutamakan nafsu belaka? Tentu pilihan menjadi gambaran akan bentuk masa depan kita yang kita inginkan di dalam persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, arahkanlah hati kami kepadamu, agar selalu mencari yang perlu untuk keselamatan kami, dan melaksanakan karya belas kasih, sehingga kami layak untuk memujimu di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua akan menjadi umat Allah yang kudus jika kita senantiasa menghidupi, mengiyakan tidak hanya dalam bibir kita, tetapi dari apa yang keluar dari mulut kita, serta apa yang kita lakukan di dalam persiaran hidup kita. Kita diajak untuk melakukan semuanya dengan setia, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita. Semua manusia diciptakan sama di dalam keunikannya, di dalam keunggulannya, di dalam kelemahannya. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana seorang pribadi mengasihi dirinya di dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dipilih untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sedih, untuk menjadi hidup atau memilih pada kematian, semuanya merupakan pilihan bebas. Dan hasil dari pilihan itu adalah gambaran akan masa depan kita di dalam persiaran hidup kita. Di dalam kitab Ulangan kita diingatkan bahwa kita semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling kudus. Semuanya berasal dari yang sama. Yang membedakan ialah bagaimana kita menggunakan cara berpikir kita, badan kita. Apakah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan di dalam kebaikan, ataukah kita menggunakannya di dalam kejahatan? Tentu dengan sesuatu yang sama, berasal dari yang sama, dengan keunikan masing-masing, kita diajak untuk memuliakan Tuhan karena kita adalah makhluk yang paling luhur. Kita diberikan kemampuan untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki. Kita diberikan kekuatan untuk mewartakan kerajaan Allah saat kita mampu mengatasi kelemahan yang ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita mau menghadirkan kita sebagai pribadi, mengasihi diri kita dengan menghadirkan diri kita sebagai berkat, ataukah kita justru ingin menunjukkan keegoisan kita. Sekali lagi, hidup adalah sebuah pilihan. Kita mau hidup di dalam kebaikan atau di dalam keburukan, kita yang memilih, kita yang akan menghadirkan di dalam persiaran hidup kita. Tetapi orang beriman selalu mengarahkan hidupnya pada kebahagiaan yang sejati dan pada sebuah kebenaran. Di dalam Injil Matius hari ini sangat menggelitik saya dan menantang saya. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saya teringat dengan kata-kata orang bijak. Mengasihi orang yang kita pilih, mereka yang mencintai adalah hal yang biasa. Tetapi mencintai dan mengasihi pribadi-pribadi yang selalu berbeda pendapat dengan kita, yang selalu melukai hati kita, itu adalah luar biasa. Karena kita menghadirkan wajah Allah yang Maha Rahim, wajah Allah yang Maha Belas Kasih, yang selalu membuka tangannya, menunggu pertobatan dan selalu memberikan pengampunan. Tetapi faktanya seringkali kita mendoakan, bahkan mungkin kita bersyukur kalau musuh kita sudah tidak ada. Tetapi kita ditantang sebagai orang beriman, berdoalah dengan cara yang tepat dan benar. Jika kita tidak mampu memaafkan secara langsung, minimal maafkanlah di dalam hatimu. Bawalah ia, doakanlah agar rahmat kasih Allah mengubah hatinya dan menjadi pribadi yang baik. Jangan kita justru mengeluarkan kutuk dari mulut kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang kerjaannya menghakimi orang lain? Kalau kita pun mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi selalu mendoakan sebuah kutuk bagi sesama. Sebuah tantangan, beranikah kita mencintai mereka yang selalu melukai, mereka yang mungkin selalu berbeda pendapat dengan kita? Karena dengan kita mengasihi sesama kita, mengampuni mereka, kita sudah terlibat mewartakan kasih Allah, kerajaan Allah, dan akhirnya kehadiran kita di dalam persiaran hidup di dunia ini menjadi berkat sebagai bentuk syukur kita sebagai anak-anak Allah. Semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita tidak sanggup menemui orang yang kita benci, maafkanlah dia, rangkullah dia di dalam doa dengan memberikan doa yang terbaik untuknya. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya baik dan tepat pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tetapi waktu Tuhan yang terbaik untuk persiarahan hidup kita. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.